Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang ulil amri. Kita kan diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya. Yang mau saya tanyakan, ulil amri itu terbatas pada apa aja Ustaz? Apakah hanya presiden sebagai pemimpin? Terus kira-kira kepala instansi atau atasan di kantor kita, apa juga sama dengan ulil amri Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sejauh mana kita taat kepada pimpinan instansi kita yang notabene-nya non-muslim Ustaz. Karena dalam banyak kebijakan mungkin nggak sesuai dengan kaidah aturan-aturan formal maupun syariat gitu Ustaz. Jadi maksudnya seberapa taat kita boleh taat kepada kepala instansi yang notabene tadi yang non-muslim itu Ustaz. Ya. Cukup Abu Umar? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kayaknya kenal baik Anton. Ya, langganan kita Ustaz, Masya Allah. Di setiap live aktif kita, Masya Allah, beliau ini senantiasa bertanya. Ini semangat beliau Ustaz ya, bertanya. Menggunakan media yang ada Ustaz ya. Pertanyaan juga bermanfaat Insya Allah. Ya. Barakallahu. Ulul amri sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dan pendapat mereka tentang makna ulul amri, maka kita dapatkan ada di antara mereka yang memaknai ulul amri di sini adalah al ulama, ya para ulama. Karena merekalah yang memegang urusan agama kita. Kepada mereka kita bertanya dan meminta fatwa. Taib, ada di antara para sahabat yang mengatakan bahwasanya ulul amri di sini adalah al-umara. Ya, pemerintah dan juga penguasa, karena merekalah yang memegang urusan kita juga, urusan dunia kita, bahkan beberapa perkara agama mereka yang mengurus juga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan dua pendapat ini, dan beliau menyebutkan bahwasanya ulul amri mencakup keduanya, baik umara maupun ulama. Dan kalau di negara kita maka Bapak Presiden beliau tentunya termasuk ulul amri. Kalau di negara lain ada raja, ya ada apa lagi, kaisar, ada lagi ya. Dan masing-masing negara ini punya nama yang berbeda. Yang jelas penguasa tertinggi jelas beliau termasuk ulul amri kita. Taib. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa ulil amri minkum, dan pemimpin atau ulul amri di antara kalian. Minkum di sini di antara kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Berarti kembali ke mana itu? Orang-orang yang beriman. Berarti ulul amri di sini terbatas ya, ulul amri pemerintah, penguasa, kaum muslimin, orang Islam. Kalau dia adalah seorang yang kafir, maka dia bukan termasuk ulul amri yang dimaksud di dalam Al-Quran. Taib. Kemudian apakah kepala instansi ini juga masuk dalam ulul amri yang kita diwajibkan untuk taat? Bukan termasuk ya. Bukan termasuk. Kepala sekolah, ya, kemudian kepala yayasan misalnya. Kalau kita ditanya apakah mereka termasuk ulul amri, bukan tentunya. Ulul amri ini penguasa negara. Ya, penguasa negara. Tapi apakah ketika kita mengatakan mereka bukan ulul amri kemudian kita bebas, ya, artinya boleh tidak mengikuti aturan di sebuah instansi? Tentunya jawabannya tidak. Tidak. Ya, kita diperintahkan untuk untuk kemaslahatan bersama kita mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan. Nabi SAW ketika beliau memerintahkan supaya ketika ada 3 orang yang safar, ya, untuk mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin, menjadi amir safar. Kenapa demikian disyariatkan? Supaya perjalanan safar ini menjadi nyaman untuk semuanya. Nyaman saja. Iya. Coba kalau seandainya nggak ada amirus safar, yang satunya udah anak ingin berjalan ya sekarang, ya satunya nggak, anak mau istirahat.
ya, dan seterusnya. Ini tentunya terjadi kekacauan yang demikian. Harus ada yang dijadikan sebagai seorang pemimpin yang ditaati oleh yang lain, yang dia mengambil sebuah keputusan. Demikian pula di sebuah instansi, di sebuah sekolah, di sebuah lembaga. Ini untuk kemaslahatan bersama kita mentaati pemimpin kita. Ya, kalau ada pemimpin tapi nggak mau atau bawahannya tidak mentaati, ya apa gunanya ada pemimpin? Ya, jadi meskipun dia bukan masuk di dalam ulul amri yang ada dalam ayat, tapi di sini maslahat mengharuskan kita untuk taat kepada aturan yang ada di instansi tersebut. Taib, kalau misalnya dia adalah bukan seorang muslim, kemudian di sana ada, kalau nggak salah tadi, ada aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam gitu. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwasanya ketaatan kita kepada pemimpin sebuah yayasan atau pimpinan instansi tentunya terikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan yang mutlak, harus kita taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Adapun kepada makhluk, ya, kepada ulul amri, bahkan atau di sini lebih rendah daripada itu, kepala instansi, ya, maka ini harus diikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau sesuai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita taati untuk kemaslahatan bersama. Ya, misalnya hari Senin harus pakai seragam ini misalnya, udah kita pakai, kan ini nggak bertentangan dengan agama Islam. Ya, maka kita mengikuti aturannya kalau memang ada aturan seperti itu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama Islam, ya seorang muslim harus tegas. Apakah dia kepala instansinya itu muslim atau non muslim, ya kita harus tegas. Artinya tidak boleh kita mentaati seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.